gambar model pembelajaran fragmented. Model fragmented yaitu model yang ditandai dengan ciri-ciri pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Model pembelajaran fragmented adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema tertentu. Model pembelajaran fragmented sering juga disebut model pembelajaran tradisional, di mana di dalamnya memisahkan antara disiplin ilmu secara tegas. Contohnya yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajarannya tentang menyimak, berbicara, menulis, dan membaca dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan tema, yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dasar, yang ketiga, membuat jaringan tema, membuat RPP, melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada gambar model pembelajaran connected. Model pembelajaran connected merupakan model pembelajaran yang penekanannya terletak pada integrasi interbidang studi. Model pembelajaran ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Nah, contohnya adalah ketika guru membelajarkan pecahan, guru dapat mengoneksikan sikap adil yang dikaitkan dengan makna pecahan sebagai bagian dari suatu keseluruhan, dan keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang sama, dan juga dikaitkan dengan keterampilan dan mengerjakan operasi hitung pada pecahan. Pecahan juga berkaitan dengan desimal, persen, dan juga jual beli. Ketika menjelaskan pengertian pecahan, guru dapat mengkoneksikan konsep pecahan dengan bangun-bangun geometri. Langkah-langkah model pembelajaran ini, yang pertama menentukan tema, yang kedua mengidentifikasi KD dalam satu mapel, selanjutnya menganalisis hubungan antar kompetensi dasar, merancang kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, selanjutnya ada gambar model pembelajaran nested. Nah, model pembelajaran nested dalam pembelajaran tematik adalah pendekatan yang menggabungkan dua atau lebih keterampilan atau kompetensi dari mata pelajaran berbeda dalam satu kegiatan pembelajaran. Biasanya digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial atau afektif secara bersamaan. Contohnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan sarana pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tema pembelajaran, kedua mengidentifikasi kompetensi dari berbagai mata pelajaran, mengelompokkan keterampilan atau KD yang cocok untuk digabung, merancang kegiatan pembelajaran yang menggabungkan KD, melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran sequenced atau model pembelajaran berurutan. Nah, model pembelajaran sequenced atau berurutan adalah salah satu model pembelajaran tematik yang mengaitkan materi dari beberapa mata pelajaran secara berurutan atau bertahap, berdasarkan urutan logis atau urutan waktu. Fokusnya adalah mengatur urutan penyampaian materi agar saling mendukung dan memperkuat pemahaman siswa terhadap suatu tema. Contohnya adalah ada tema perubahan di sekitarku. Nah, untuk mapel dan urutannya, mapelnya ada IPA tentang belajar tentang perubahan benda atau es mencair, air menguap. Nah, sedangkan bahasa Indonesia menulis laporan hasil pengamatan perubahan benda tersebut. Nah, untuk matematika, mengukur waktu atau suhu dalam proses perubahan benda. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan tema utama, yang kedua mengidentifikasi KD dari berbagai mata pelajaran, yang ketiga menganalisis urutan materi, merancang RPP, melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Nah, selanjutnya ada gambar model pembelajaran shared atau model pembelajaran berbagi. Nah, model pembelajaran ini merupakan pembelajaran tematik yang
model menggabungkan 2 atau lebih mata pelajaran dalam satu kegiatan belajar, di mana kompetensi dari masing-masing mata pelajaran diajarkan secara bersamaan dengan tujuan pembelajaran yang sama. Artinya, fokus pembelajaran berbagi peran dan berkolaborasi antar mata pelajaran untuk mencapai satu tujuan yang utuh. Contohnya, siswa belajar tentang jenis sampah dan dampaknya, itu termasuk dalam mata pelajaran IPA. Lalu membuat poster berisi instruksi membuang sampah yang benar. Nah, itu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tema yang relevan, yang kedua mengidentifikasi KD dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran yang sama, merancang kegiatan pembelajaran terpadu, melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya ada model gambar pembelajaran terpadu atau tipe Wibet atau jaring laba-laba. Pembelajaran Wibet adalah salah satu model pembelajaran yang menekankan pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh suatu tema. Tema tersebut diambil dan dikembangkan dari luar mata pelajaran, tapi sejalan dengan kompetensi dasar dan topik-topik dari mata pelajaran tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama, guru memilih tema, guru menyiapkan tema yang terpilih, guru menjelaskan tema yang terkait, selanjutnya dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran yang terkait. Contohnya, tema diriku. Nah, di Bahasa Indonesia itu ada mengenal diriku, dan IPA mengenal anggota tubuhku, dan untuk matematika itu untuk menghitung jumlah teman. Selanjutnya ada gambar model pembelajaran treated atau model pembelajaran treated adalah model pembelajaran yang berfokus pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotong dengan inti materi. Model ini menggabungkan berbagai keterampilan sosial, keterampilan berpikir, keterampilan belajar, pengorganisasian grafis, teknologi, dan kecerdasan ganda yang dapat ditemukan di semua bidang ilmu. Langkah-langkah model desain pembelajaran tematik treated yang pertama, mengidentifikasi keterampilan, yang kedua perencanaan kolaboratif, yang ketiga pengembangan aktivitas terpadu, yang keempat pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi. Contohnya adalah tema dengan judul keterampilan. Nah, di sini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu menulis teks deskripsi tentang teman. Nah, IPA menulis laporan pengamatan tentang daur air. Untuk PPKN menulis refleksi tentang pentingnya hidup bersih, di mana semua fokus pada kegiatan dari berbagai pelajaran melatih keterampilan menulis meskipun topiknya berbeda. Nah, selanjutnya ada model gambar pembelajaran integrated. Nah, model pembelajaran integrated adalah model pembelajaran tematik yang menggabungkan beberapa mata pelajaran secara utuh dalam satu kesatuan, sehingga siswa tidak merasa sedang belajar banyak mata pelajaran, melainkan memahami satu topik secara menyeluruh. Dalam model ini, batas antar mata pelajaran dihilangkan dan semua kompetensi dasar disatukan dalam satu kegiatan belajar yang berpusat pada tema. Contohnya, siswa mengamati hewan dan tumbuhan di sekitar sekolah, menulis deskripsi, menghitung jumlah dan tinggi, serta menggambarnya. Tanpa sadar, siswa telah belajar banyak mata pelajaran dalam satu rangkaian kegiatan yang menyatu. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran. Yang kedua, membaca baik standar isi mata pelajaran IPS dan IPA serta mengkaji makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tiap mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, mencari kompetensi dasar IPS dan IPA yang bisa disatukan dalam tema-tema tertentu yang relevan. Nah, proses ini akan menghasilkan pengelolaan KD dalam unit-unit tema. Yang keempat, menuliskan tema yang akan dipilih dan susunan KD sesuai di bawah tema tersebut. Yang kelima, melakukan hal yang sama untuk standar isi bahasa Indonesia dan matematika. Dan yang terakhir, meletakkan kompetensi dasar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tema di bagian bawah.